Padi merupakan komoditas pangan utama bagi sebagian besar masyarakat Asia, terutama di Indonesia. Semakin meningkatnya kebutuhan beras, maka dalam produksinya juga harus tetap mempertahankan mutunya. Kami mahasiswa Teknik Produksi Benih 2022 dengan Center Politeknik Negeri Jember melakukan kerjasama dalam produksi benih padi varietas Impari 64. Dalam produksi benih ini perlu dilakukan beberapa tahapan, hingga nantinya menghasilkan benih padi yang bermutu. Dimulai dari tahapan yang pertama, yaitu pengukuran luasan lahan. Pengukuran ini dilakukan menggunakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk menentukan populasi tanaman. Dalam produksi benih padi ini, menggunakan lahan seluas 0,3 hektar. Setelah itu, dilakukan pembajakan lahan. Pembajakan ini menggunakan traktor dan lahan diairi hingga cukup bergenang. Lalu kegiatan selanjutnya yaitu persiapan bibit padi yang telah disemai. Bibit padi yang telah disemai di dalam tray lalu dipindahkan suatu wadah. Setelah itu dilakukan kegiatan penyemprotan. Penyemprotan ini menggunakan molluscicida yang disemprotkan pada lahan secara merata yang bertujuan untuk membasmi keong. Selanjutnya, bibit padi yang telah diletakkan pada wadah dipindahkan ke lahan. Lalu kegiatan penanaman. Penanaman ini dimulai pada pukul 6 pagi dengan menggunakan sistem jarak tanam jajar legowo. Untuk lahan 1 dan lahan 2 menggunakan sistem jajar legowo 4:1, dan untuk lahan percobaan menggunakan sistem jajar legowo 2:1, 3:1, 4:1, dan 5:1. Setelah itu dilakukan penyemprotan molluscicida pada lahan. Lalu kegiatan penyemprotan herbisida selektif menggunakan herbisida serendi dengan bahan aktif bispiribak 18%, pirazosulfuron 10% dengan dosis 5 gram per tangki. Lalu, pemupukan pertama dilakukan pada saat padi berusia 14 hari setelah tanam dengan dosis untuk lahan 0,3 hektar menggunakan urea 30 kg, Ponska 45 kg, SP36 45 kg. Lalu juga dilakukan pemupukan kedua dilakukan pada saat umur padi 47 hari setelah tanam dengan pupuk urea 50 kg, NPK 75 kg. Dengan pemupukan dilakukan dengan cara disebar. Lalu, untuk pengendalian hama, dilakukan penyemprotan insektisida, fungisida, serta pupuk daun. Penyemprotan insektisida dilakukan untuk membasmi serangga yang mengganggu tanaman padi yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman. Lalu fungisida untuk mencegah atau membasmi pertumbuhan jamur. Lalu pupuk daun berfungsi untuk memacu pertumbuhan daun pada tanaman padi. Lalu pada saat usia 45 hari setelah tanam, dilakukan kegiatan roguing fase vegetatif. Roguing adalah proses pemeriksaan kondisi tanaman di lapang dengan pembuangan tanaman yang tidak dikehendaki, yang memiliki ciri berbeda dengan tanaman utama. Sanitasi lahan terus dilakukan, yaitu dengan membersihkan area untuk mempermudah tanaman dalam pertumbuhan, serta untuk menghilangkan tumbuhan inang bagi hama. Setelah itu, dilakukan pemasangan jaring. Pemasangan jaring ini bertujuan untuk mencegah burung-burung yang memakan bulir padi, yang nantinya dapat mengakibatkan penurunan hasil produksi. Lalu pada saat memasuki usia 70 hari setelah tanam, dilakukan kegiatan roguing fase generatif, yaitu membuang tanaman tipe simpang yang memiliki ciri berbeda dari padi varietas IR64. Ketika padi telah berusia 89 hari setelah tanam, dilakukan kegiatan pemanenan. Pemanenan ini dilakukan ketika padi sudah bernas atau berisi bulir. Pemanenan dilakukan menggunakan alat sabit dengan cara memotong bagian batang atau bagian bawah malai. Dengan ketentuan malai tidak boleh ada yang tertinggal. Setelah panen selesai dilakukan, selanjutnya yaitu perontokan. Perontokan ini menggunakan mesin thresher, yaitu dengan memisahkan bulir padi pada tangkainya. Setelah perontokan dilakukan, maka kegiatan selanjutnya yaitu penjemuran. Penjemuran agar benih padi mengering secara merata dilakukan kembalikan secara berkala hingga kadar air mencapai 9%. Ketika kadar air telah mencapai yang dikehendaki, maka kegiatan selanjutnya yaitu pemisahan benih padi dengan campuran kotoran benih atau kulit benih. Dilakukan dengan menggunakan alat blower. Mesin ini
Di dalam mesin ini terdapat suatu kipas yang nantinya akan secara otomatis memisahkan kotoran benih. Ketika benih padi yang pernah setelah disortasi atau disortir, lalu dimasukkan ke dalam karung dan dijahit dengan ketentuan satu karung seberat 50 kg. Di dalam karung ini juga dilapisi plastik yang berfungsi untuk menjaga kelembapan dan juga untuk menghindari kontaminasi dari kotoran-kotoran lain, agar mutu benih tetap terjaga. Setelah benih dimasukkan ke dalam karung dengan berat 50 kg, lalu disusun dengan maksimal 12 sak.